Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Praktikum Penyuluhan Peternakan kelas B. Berikut adalah hasil wawancara kami di BPP Ciminyan. Jadi gini perkenalan dulu. Ini Pak Eko, beliau adalah koordinator penyuluh pertanian di tingkat kecamatan Ciminyan. Ini ruangan sini, dan yang sebelah kiri ini adalah wilayah penyuluhan di Cilengkerang. Koordinatornya yang tadi udah telepon ya. Nah, di sini semuanya penyuluh pertanian, tetapi ada backgroundnya yang peternakan. Contohnya adalah Pak Eko ini, beliau adalah backgroundnya penyuluh peternakan. Tapi karena sekarang kementeriannya itu digabung ya, pertanian dan peternakan, jadi Pak Eko sekarang menjadi penyuluh pertanian gitu, walaupun backgroundnya peternakan. Jadi ada penyesuaian. Nah, ini di bawah Pemda Kabupaten Bandung. Nah, kalau saya penyuluh perikanan itu di bawah di Kementerian Kelautan Perikanan, KKP. Gitu. Jadi di sini tuh ada penyuluh pertanian, ada peternakan, ada perikanan, ada. Nah, kalau kehutanan itu adanya di provinsi ya, Pak Eko ya. Kantornya nggak di sini gitu. Dia penyuluhnya juga sedikit sama kayak saya. Kalau yang penyuluh pertanian ini rata-rata satu penyuluh megang 2 desa ya, satu atau 2? Sekarang dua. Nah, Sekarang dua desa. kalau saya beberapa kecamatan, Celengkrang, Cimenyan, Cileunyi, dan Cekek. Kalau penyuluh hutanan itu bisa antar kotanya, kayak di pasar tuh kan, Antar kabupaten pasar itu. kayak di Pak Edi itu dia penyuluh hutanan, dia antar kabupaten, jadi dia menghubungkan kota Bandung dan kabupaten Bandung. Nah, itu gambaran sekilas terkait kondisi yang ada di Balai Penyuluh Pertanian Celengkrang, Cimenyan ini. Kalau struktur organisasi ini gimana ini Pak? struktur organisasi BPP nih. Jadi kalau strukturnya mau kan kita buat struktural. Hanya Kalau soalnya pasti koordinator penyuluh, kamera satu lagi, terus jalan penyuluh gitu nih. Jadi kita koordinator penyuluh, ke bawahnya itu untuk wilayah binaan dia hanya membina beberapa desa aja, yang tadi kata Pak Ipan, ada yang 2 desa, ada yang 1 desa gitu. Koordinator bawahnya penyuluh aja semua gitu. Tidak, kan kita bukan struktural, jadi tidak ada atasan bawahan, kita juga hanya mengkoordinasi saja. Terus sistem kerjanya kalau cilunya jadinya itu kita kayak tim sebenarnya, kosongnya sedikit. Kalau kita andalin wilayah binaan, kayaknya nggak tercover dengan 7 desa 20-an itu paling nih. Tidak ada kayak yang ketuanya gitu, nggak ada. Ya, yang paling ini yang tingkat balai itu koordinator aja. Berubah-ubah sih ya tupoksinya. Dulu zaman UPT tahun berapa tuh Pak Hendri itu? 2017. Nah, itu kan kita di bawah Badan Ketahanan Pangan ya. Badan Ketahanan Pangan. Jadi ada strukturalnya, jadi ada kepala PT-nya, ada kepala TU-nya, di bawahnya ada penyuluh-penyuluh. Nah, sekarang ditarik badan itu bubar ya. Bubar. Jadi penyuluhnya itu dia ditarik ke masing-masing instansi. Jadi perikanan ke perikanan, pertanian ke pertanian, kehutanan ke kehutanan. Jadi sehingga tidak mempunyai lagi struktural, dia tidak punya lagi organisasi, jadi langsung ke penyuluh. Terus dulu nih kita itu penyuluh peternakan gitu secara SK pusat. Nah, sekarang itu aturan 2017 kita itu tidak ada yang namanya penyuluh peternakan, semua itu jadi penyuluh pertanian. Di dalamnya tuh bidang peternakan, perkebunan, hosting, tanaman pangan. Dulu tuh kita peternakan tuh spesialisasi kayak Pak Ipan Ya. karena gitu nih. Dia megang pertanian. Kan saya kan cuma perikanan aja ditanya
ternak ayam, ternak bebek, domba, enggak, saya nggak ngerti, saya hanya ikan aja. Nah sekarang Pak Eko harus tahu cara nanam padi, cara nanam kentang. Aku saya ngomong ke mahasiswa, jadi ke depan mah bukan karena basic saya peternakan ya, kita tuh pinginnya udah kayak kayak dulu lagi Pak Eko gitu. Sudah ada spesialisasi aja ya. Kita aja di bidang peternakan aja kan kita akan menguasai semua nih. Mulai dari budidaya bagi lagi budidaya hewan dominansia kecil, dominansia besar gitu nih ya. Belum unggasnya kan di situ aja belum banyak nih ya. Belum ke kotorannya, belum ke inseminasinya. Kita malah lagi nih harus tahu perkebunan, tahu budidaya hortikultura, tahu budidaya apa kayak kesehatan hewannya sendiri kita harus tahu gitu. Jadi kalau kita sendiri bukannya kita ingin mengeluarkan beban kita nih ya, tapi secara apa kemampuan orang itu kan ada batasnya gitu. Jadi kalau kita harus menguasai dengan 5 bidang ini kayaknya nggak mungkin gitu. Yang banyak Setuju. so itu jadi ini memasukkan dari kita ya untuk ke depan itu sebaiknya penyuluh itu dibagi berdasarkan bidangnya saja. Kita lagi anak-anak berpeternakan ada orang itu bilang, maya sampai orang bukan penyakit. Jadi satu aja kita belum terbicarakan ini yang cabai, belum yang hortinya, yang bawang merah, belum yang kemarin Pak Ipan kita nanam bawang bombay nih. Nih. Jadi kurang maksimal juga Gak maksimal menurut saya nih. Gak maksimal. Baru kayak dulu kita SK pertama itu pulangin di situ nih Eko Widodo jabatan penyuluh peternakan gitu. Jadi spesifikasinya jelas. Sekarang itu udah nggak nih. Belum kita diminta data SP semua bidang dulu nih. Apa SP? Kayak statistik pertanian dari statistik peternakan, statistik perkebunan, Data produksi. Itu. Kalau misalnya dari BPD sendiri itu ada tugas dan fungsi tertentu nggak sih Pak? Kalau tugas kita sebagai penyuluh itu hanya 3 mungkin ya. Meningkatkan pengetahuan, meningkatkan sikap atau perilaku, dan terakhir keterampilan pengetahuan petani, sikap petani, keterampilan petani. Disingkat Itu. apa Pak? Disingkat. Disingkat KSP. Bukan. PSK. Pengetahuan. Ini sih Kita dan saya tahu, saya baru bekerja 36 tahun nih, itu baru 36 tahun. hanya itu kita tugas pokok kita tuh penyuluh hanya 3 itu, pengetahuan, sikap, keterampilan. Kalau fungsinya itu Pak, gimana fungsinya? Fungsi sama tujuan sama aja gitu ya. Fungsinya itu meningkatkan pengetahuan. Apa itu suluh itu apa artinya suluh? Nah, itu dari situ aja. Apa itu suluh? Penyuluh yang menerangi kan? Itu fungsinya apa itu? Ya fungsinya yang jelas mah nih memberikan kayak bukan pencerahan, depan memberikan kayak Penerangan. penerangan. Maka kita sebagai penyuluh tuh kan suluh jadi yang menerangi gitu. Mengarahkan bisa itulah intinya lebih condong ke sana nih. Bagaimana ya kalau di kota model begini nih kita tuh seolah kurang dibutuhkan gitu. Tapi kalau kita ditaruh di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Rangkas Bitung, kita itu penyuluh benar-benar dibutuhkan loh, benar. Waktu saya di Pandeglang nih, itu benar-benar terjadwal hari Senin sampai ke Jumat itu. Hari Senin saya di desa mana, berapa RW, itu petani nungguin loh, nungguin aja Pak. Nungguin di sawah, ya di kebun, dia selalu ingin tahu informasi dari kita. Kan dulu kan nggak ada
WhatsApp, nggak ada Android, nggak ada apa, sesuatu itu di Jogja gitu. Tahu di Jogja orang Sunda umumnya? Bukan, bukan Sunda, di Jogja gitu ah. Atau Indonesia apa sih Pak di Jogja teh? Itu Jogja selalu harus kita harus datang gitu nih. Kalau sekarang kita jadi penyuluh ya nggak? Ada apa-apa tinggal lewat telepon apa ya. Dulu tahun 90-an waktu saya paling begitu nih. Nggak ada istilah telepon, harus dikejar aja pun. Kita butuh ke petani. Ya, petani butuh kita kejar kita gitu. Kalau sekarang enak sih. Kalau dalam 1 tahun terakhir ini Kak, apa sih kegiatan penyuluhan yang dilakukan gitu kalau di bidang peternakan? Ya, peternakan ini ngobrol. Peternakan Iya, peternakan. Kalau penyuluhan kita kan sifatnya tidak pernah berhenti nih. Jadi kita harus dijadwalkan. Hari ini kita mesti ke kelompok mana, besok ke kelompok mana, terus begitu nih. Terus secara teorinya kebutuhan kelompok yang kita ikutin, kayak kita datang ke peternak ayam telur, ya kita ke sana sambil ngobrol-ngobrol, kira-kira apa sih Pak kebutuhan yang Bapak perlukan untuk teknologi. Wah Pak, kena harga pakan yang terus naik, dan harga telur yang tidak naik. Nah, kita jadi solusinya ya kita membuat pakan sendiri, gimana biar bisa menutupi antara penjualan dengan pemasukan gitu ya. Biasanya kalau dilakukan penyuluhan gitu Pak, metode apa sih yang dilakukan yang digunakan gitu? Metodenya hanya yang kita lakukan saat ini ya, hanya salah satunya anjang sono anjang sana, dan kita berkunjung ke kelompok tani sambil silaturahmi sambil diskusi. Kalau enggak kita lewat demonstrasi klot, ada demplot dan demplot sekarang kan Pak sok orang jadi coba penggunaan pakan hasil apa dari kita jadinya dipraktekkan di lapangan gitu. Ya, ada juga perorangan. Kalau demplot itu kan nanti ada semacam support barang kasih ke kelompok, nanti coba di sana diteliti ini bagus nggak produk baru ini gitu, atau teknologi baru ini bagus nggak buat mereka gitu, ada kelebihan kekurangannya. Dan terakhir mungkin pertemuan kelompok. Kalau aja sana kan kita bermain ke perorangan, kalau pertemuan kelompok nanti ke satu kelompok kita kunjungi, anggotanya pada ngumpul. Penyuluhan apa nih sekarang terbaru apa di sana? Kalau Pak Eko terbaru apa? Teknologi ini apa kotoran hewan gitu. Kohe yang tadinya harus nunggu 21 hari, ada teknologi baru hanya seminggu gitu kaitan dengan pengolahan kohe itu yang tadinya 21 hari. Sekarang ada metode yang baru, kotoran hewan bisa diolah sama ininya dengan yang 21 hari. Itu di desa mana Bapak? Kalau di kita di Cimenyan, di desa terakhir kita yang kohe Karsaluyu. Karsaluyu. Tahu nggak Karsaluyu? Nggak tahu. Ujung Koni Kata, Cikutra Kata. Oh, tadi saya nggak nyebutin ya. Jadi gini Neng, di Kecamatan Cimenyan Kayaknya nambahan cerita. Cimenyan itu terdiri dari 7 desa 2 kelurahan. Nah, dari 7 desa 2 kelurahan ini sebelah timur nih ya, Timur itu dengan Cirebon, perbatasan. Sebelah selatan dengan Kota Bandung. Sebelah utara kita berbatasan KBP. dengan KBP Bandung Barat. Lembang, Bandung Barat. Barat dengan Kota Bandung juga. Barat dengan Kota Bandung juga. Itu. Nah, itu ya teknik ya. Terus yang ekonominya adalah saat ini emang generasi mudanya emang kita lost generation. Nggak ada generasi penerusnya ya. Kurangnya generasi muda Kenapa? untuk bergerak di bidang pertanian. Nah, misalnya itu empat bidang itu. Butuh perjuangan. Yang kedua juga keuntungannya baiknya lama.
Contoh kayak paling cepat peternakan apa Pak? Ayam ya? Ayam berapa hari sebulan ya? Ayam potong Yang potong sebulan ya? 30 hari ya. 30 hari. Nah, tapi kan itu butuh modal Boleh gede. gede. Benar nggak? Kita punya kandang, Risiko gede. Terutama penyakit. penyakit kan, kita harus sistemnya DO, beli pakan ke pabrik, belum pakannya naik. Gitu ya, Mas. Terus katanya pola ini nih, pola kemitraan. Tapi setelah saya lihat kemitraan itu justru menyengsarakan peternak. Ya, untung di satu Kan pihak pilihan loh nih. Pelbah untung kali, bagi dua. pelbah rugi, Resiko tahu sendiri. dijatuhin ke peternak nih. Kan nggak seimbang ini gitu mananya. Nah ini PR bersama gitu. Kenapa kok? Padahal kan kita negara agraris ya. Kenapa kok jadi tidak menguntungkan di usaha peternakan pertanian? Nah, ini di catatan Permainan nih, mahasiswa. permainan dari harga. Harga ini selalu dari atas. Kalau atas ininya naik, naik. Iya. Turun, turun Iya. ya. Ada Jadi ada monopoli harga monopoli harga baik di peternakan pertanian. Kalau di Jadi nggak sama stabil ya. bandar ya, kalau pertanian Baru Pak. sekarang nih, menteri sekarang nih ada harga kestabilan di bidang padi. Dia beli minimal 6.500 untuk padi. Tapi untuk kita hanya di sektor peternakan harga itu munculnya muncul dari mana itu nih setiap hari kayak ayam telur nih Naik turun. naik turun tidak ada stabilisasi harga nih. Kita bingung peternakan anak panen hari ini sekian kuintal ini ternyata harganya turun. Harga pakan naik, harga jagung terutama ini ya. Iya, jadi teknik, ekonomi, tadi ya, terakhir sosial. Jadi karena dua itulah menyebabkan respon dari para petani itu kurang ke para penyuluh. Teknologi nggak ada, kan? Keuntungan minim, bahkan resiko tadi ya rugi gede. Buat apa tuh kerja di bidang pertanian peternakan yang kerja di buruh pabrik dapat UMR, katakan 4 juta. Ya, jadi itu kendala kami di bidang penyuluhan. Jadi sederhanakan di teknik, sosial dan ekonomi banget. Kalau kemampuan khusus nih Pak yang harus dimiliki sebagai penyuluh itu apa sih Pak? Menurut saya sih terutama mental. Selama 36 tahun ya, aku bersyukur ya. Kesimpulan yang harus kita siapkan itu mental kita. Aisyah, masalah teori mah kita banyak bisa belajar sekarang ini bisa nggak solusi gitu. Tapi kalau mental pas pertama saya suruh ngajar dulu pernah yang sampai saat ini saya berkesan baik suruh ngajar ODGJ dari dinas sosial nih. Jadi kebetulan ada program apa dulu ya, saya dapat surat kayak itu misi penyuluhan untuk program dari dinas sosial. Pikiran kita tuh dinas sosial paling disabilitas gitu yang ini kita tahunya ini Pak baru proses penyembuhan apa Mas? Penyembuhan dari jiwa. Astagfirullah. Pas kita ngomong dia, baik Pak, ayo cengar-cengir, ayo istri gua kurang kan. Mas, tahu nggak saya ngomong? Nggak tahu Pak, soalnya nggak koma basicnya. Nah kita itu kita sebagai penyuluh itu mengapa harus tadi saya bilang dari mental dulu. Kalau masalah teori bisa belajar itu hadapin yang terpahit lah ya. Kalau yang termanis mah kita dipanggil sama dinas pembina ibu-ibu KWT gitu deh ya. Rapi-rapi wangi-wangi senang gitu juga ngajarnya nih. Tapi kalau pas ketemu dengan hal begitu mau nggak mau kita harus hadapin kan ya. Kalau udah dapat surat tiba ngajar kayak kok. Kalau rata-rata kepemilikan komunitas ternak itu berapa? Kalau untuk ayam telur minimal 500, tapi ada yang 10.000. Kalau di saya di Makan Salju nih, di desa Makan Salju itu nih minimal 500, tapi ada yang 10.000. Kalau sapi potong paling 1, 2, 3 paling banyak
50 lah nih nanti dimakan. Kalau saat ini kalau ayam pedaging 1.000, 2.000, juga 5.000 lah nih itu. Nggak banyak kalau lucunya. Ini Pak, Bapak mengadakan penyuluhan nih, terus partisipasi dari peternak itu gede nggak sih Pak? Berdasarkan kebutuhan kan. Kalau dia butuh, gede partisipasinya. Tapi kalau dia nggak butuh, kita datang juga hari-hari ya, Neng. Cuman Ya, kan gitu. Kalau dia butuh ke Pak Ipan, ya kejar ini Pak Ipan di mana juga, Pak Ipan di mana, Pak Ipan di mana. Saya butuh ini, saya. Jadi kalau kita tidak dibutuhkan, ya hari-hari kata orang Sunda mana, mohon nih, mohon Pak, gitu. Tapi Pak, kalau untuk penyuluhan, kira-kira ketika pas bawain materi tentang apa gitu, yang si pesertanya tuh banyak banget. Ya itu yang tergantung kebutuhan itu sebenarnya. Kalau pas dia butuhnya masalah pakan, teknologi pakan, seneng dia nih. Pada perhatiin gitu nih. Tapi pas kalau kita berbicara masalah sosial tidak berhubungan dengan teknis, hari ya nih. Dia lebih ke kebutuhan aja lah. Jadi kalau nanti besok atau lusa, kalau kita disuruh praktek di lapangan, ngumpulin kelompok ternak, lebih baik sebelum kita ngasih materi kita datang dulu ke sana nih, evaluasi apa ke lapangan nyari data yang akurat dulu. Jadi kita ngobrol dulu dengan peternaknya, terus Pak apa sih keluhan bapak saat ini gitu. Dan sebagai masalahnya itu gitu. untuk materinya sendiri biasanya di Sultan tuh materi materinya sekiranya terpakai seperti apa gitu. Kayak teknologi persiapannya kan kalau yang sering diberikan ke Kalau kita selama ini lebih banyak sih di pasca panen, Mas. Kayak kayak di pengembangan apa pengembangan pembukaan potong. Jadi kita kan lebih ke pasca panen bagaimana kayak sekarang menghadapi hari raya Idul Fitri, Idul Adha, Idul Adha yang nah kita 2 bulan itu kita menganjurkan Pak coba dipersiapkan bagaimana caranya Bapak pada hari raya Idul Adha hari ini peningkatan bobot badan sapi potongnya ini sesuai dengan yang harapan kita gitu nih. Mungkin diusahakan dalam sehari bisa ada peningkatan bobot badannya sampai 2 kilo. Jadi Pak ya carilah makanan-makanan yang bisa meningkatkan bobot badan itu lah peningkatan bobot badan itu. Jadi lebih condong ke pasca panen kalau kita di itu apa ya. Untuk dari pemberian materinya itu biasanya langsung penyalurannya kan tadi sudah sampai Taiwan ya antara individu atau enggak di kelompok secara kelompok gitu ya. Tapi untuk materi khusus yang peternakan ini apa? Secara kelompok aja, Secara kelompok. secara kelompok kita janjian bahwa pada hari ini kita akan pertemuan dengan materi ini kita sampaikan ke teman-teman kita di peternakan itu disampaikan. Jadi biar dia berpikir nyake abdi ini berupa pasca panen ada yang mesti saya tanyakan terus di peternakan masalah bagaimana dia sampaikan dia pingin bagaimana caranya sapi dia itu mulus gitu Mas ya, nggak ada penyakit. Terus kendala dia banyak kan kalau di peternakan sebenarnya di penyakit cuma penyakit kita memberikan pakan yang maksimal juga kalau si sapinya kena penyakit cacingan kan gitu. Jadi kita harus punya kenapa kita harus punya data dasar dulu. Kalau kita ke kandang jangan sampai kalau kita cek tuh langsung Pak besok kita mau ada penyuluhan buat cacing gitu ya, kesehatan hewan buat cacing. Ternyata sapinya nggak sehat-sehat Mas. Kenapa harus kita buat cacing Pak? Tapi terus pasien buat cacing udah Pak kemarin
Kalau kan percuma kita ngasih materi obat cacing karena para peternak itu sudah menggunakan obat cacing dan ternyata hasilnya baik gitu. Jadi kita nyari alternatif lain, kira-kira obat cacing udah beres, terus punya kendala lain pak, kata pak, kenapa kalau makan teh berlebihan, suka mencret. Nah, dia kita balik lagi, pak ngasih pakai apa? Pas kita cek, iya pak ya, bapak sok mencret itu udah parah nah, iya bapak gitu. Jadi sama peternak mah ya teori 30%, 70%-nya diskusi kan sama praktek. Kalau ada mah kita bawa alat praktek yang gampang ini sama peternak begini gitu nih, itu man. Jadi pemberian materinya itu lebih sering lebih langsung praktek ya Pak. Jadi nggak kayak kalau presentasi gitu apakah sering digunakan atau Presentase boleh, cuma presentasinya jangan terlalu tinggi, jangan terlalu lama gitu nah. Kalau sekitar kita acara 2 jam, ya presentasinya 30 menit lah, udah sama tanya jawab, udah sama apa. Sisanya kalau bisa kita buat praktek. Nah, tapi Pak, menurut pengolahan oke yang terbaik itu begini gitu. Itu hanya lebih cepat diserap dibandingkan dengan banyak teori. Terus kita lebih banyak kayak di daerah tersebut ada praktek amuniasi, amuniasi ya, amuniasi. Nah kita jangan terpaku dengan teori kita di kampus. Di kampus yang amuniasi itu harusnya pakainya selain jerami pakai musuh membuat amuniasi. Gitu ya. Nah, kebetulan di kita kan jerami nggak ada nih, kurang ya, karena bukan pesawahan. Kita lihat sumber daya alam di sini apa yang lebih dominan jadi limbah. Kayak di kita kan kebanyakan tanaman kacang-kacangan. Nah, kita manfaatkan itu lah, Mak. Kita belajar bagaimana selain jerami ada amuniasi untuk sesuai dengan kebutuhan kita di kelompok tersebut itu. untuk pembuatan programnya sendiri itu mekanismenya gimana ya Pak? Sudah program Kalau programnya sih nggak ini sih Bang, nggak terlalu ribet ya. Kalau dengan peternak mah mungkin ya latar belakang aja Mas. Kita observasi latar belakang kenapa kita membuat materi ini, karena latar belakangnya ini sapi di sini kurut-kurut. Secara identifikasi kita ini terkena cacingan itu. Kalau ke latar belakang kita lihat, berarti kalau dibuatkan materi pemberian obat cacing ini cocok karena kondisi sapi begini gitu ya itu. Kalau ke programnya itu paling ikutin kondisi di lapangan ya kan, ikutin kondisi lapangan juga. jadi kayak evaluasi juga nggak kayak program evaluasinya itu ini banget gitu ya. Sebaiknya selama kita minta gitu kita membuat pretest. Ini ada petani, ada peternak 20 orang buat pretest Mas. Materi hari ini yang kita buat itu pemberian obat cacing. Tanyain ke peternak itu berapa bulan penggunaan obat cacing dalam 1 tahun gitu ya. Kita buat soal-soal tersebut Mas. Nah, tes Pak, kira pangisikan baik pertanyaan itu yang sangat mudah tapi ada punya nilai obat yang bagus Mas ya. Gitu. Terus Pak pula saya ente dong pertanyaan apa berapa kali Bapak mau ikut obat cacing dalam 1 tahun gitu nih ya. Terus cakra dari cakra gitu yang gampang ya namanya tuh salah satunya itu ya kita kasih tes dulu itu nanti kan hasilnya ada post test
bandingin. Selama kita ngobrol, kita bilang bahwa penggunaan cacing, pemberian obat cacing yang baik itu 3 bulan 1 kali. Nah itu coba di pretest dilihat kan. Oh benar ternyata itu kata penyuluh pemberian obat cacing itu 3 bulan 1 kali. Yang tadinya dia dijawab di situ 1 bulan 1 kali, pas di post test jadi 3 bulan 1 kali, berarti dia ngerti itu. Itu kan. Salah satu contoh pretest dan post testnya. Nanti ke evaluasi kan kalau gitu. Ada 20 orang, lihat kan apa yang mesti. Nanti kalau penyuluhan kita berkelanjutan, ya kita minta masuk dia, Mas. Pak, apa sih yang jadi kendala dari pemberian obat cacing? Mas, kenapa cara memasukkan itu obat cacing? Kan macam-macam maksudnya obat cacing. Ada yang pakai tablet, ada yang cair, ada yang injeksi. Gitu kan? Nah, kita nyari jalan tengah yang paling mudah untuk dilakukan oleh peternak apa? Pak, undang-undang sih eta obat cacing cair sih. Dia buat kayu yang praktis langsung masukkan obat cacingnya dituin gitu aja. Untuk tabletnya senang sih Pak, susah ngasih obat cacing dengan tablet itu karena kan gede rata-rata obat cacing mas untuk sapi susah itu kadang-kadang dilepaskan lagi. Terus dia bilang apa? Abi mah yang diinjeksi. Nah, tadi kata Pak Ipan secara ekonomi kan obat cacing yang diinjeksi itu mahal dibandingkan dengan obat cacing yang cair dengan yang tablet. Gitu. Emang ada program yang kayak setiap tahun gitu atau Ada. Kemarin kita baru beres program pemberian obat cacing dan pemberian vaksinasi PMK pada saat dipotong. Baru kemarin tuh kita ngelaksanain di satu kelompok. Jadi kalau untuk program kan tergantung anggaran dari dinas, Mas. Kita ya intinya lah tidak terlalu berharap kalau memang dinas menganggarkan baik kok untuk tahun ini kita hanya diberi anggaran buat satu kelompok. Buat apa Pak? Buat pengobatan pemberian obat cacing. Ya dari dinas membawain obat cacingnya. Kita tinggal aplikasi aja di lapangan. Gitu. Kalau program dinas mah gitu ya, kecuali si peternak sendiri Pak Bima panggilin tolong beliin aja lah nama obat cacingnya, tapi sekarang udah berapa pintar sih dia udah bisa nyari sendiri. Kita paling tinggal ngomong aja lah mulai produk sunbay gitu, dia udah nyari sendiri lah. Pak tapi dia menggunakan berarti dia tahu obatnya udah ada, tapi penggunaannya gimana Pak? Nah itu salah satu yang tugas pokok kita penyuluh itu harus tahu penggunaannya, jangan sampai salah ngomong nyanyinya. Harusnya diberikan secara dicekok, kita nanti harus direndos dulu keduanya, itu jangan harus sesuai dengan yang harus diaplikasinya harus benar gitu Mas. ya Harus pengaplikasiannya harus sesuai gitu Mas. Atau disuntik apa antara biasa disuntik ya kita panggil orang paramedik untuk melaksanakan penyuntikan itu, tapi dengan konsekuensi bahwa penyuntikan itu obat cacing kan lebih mahal, udah membahas, terus kita harus ada datangin paramedik gitu. Mungkin ini ada berapa banyak kelompok, apa keadaan kelompok dan dinamika kelompok peternak itu seperti berapa banyak kelompok yang ada di peternakan gitu, atau bagaimana keadaan dari kelompok yang ada Pak? Kalau di Cimenyan saat ini bisa disebut udah untuk ke teknologi udah pada gunain sih Mas, kayak pemberian obat cacing, pemberian obat untuk berampus makan, terus pemberian obat-obat pencegahan, salah satunya pemberian obat PMK untuk apa dia udah mengeluarkan kos sendiri, dia beli sendiri, ya, sudah tidak mengandalkan petugas. Pak Abi sapi Abi yang sehat, udah nyali lah gitu. Saya nggak butuh bantuan pemerintah Pak, tapi saya butuh
mesti apa yang dilakukan saya? Salah satunya itu Pak, pencegahan, kasih vaksin PMK gitu. Ini nggak Pak, mungkin kalau kalau ada ya Pak, hal-hal lain yang berkaitan dengan kebijakan penyuluhan itu gimana? Dan kebijakan spesifik. Oh, iya. Kalau di sapi perah kan kita ada undang-undang veteriner Pak. Iya, Pernah belajar kan? Undang-undang veteriner, ada. tapi bukan undang-undang veteriner produk kita kan, bukan produk Indonesia, produk Belanda itu undang-undang veteriner nomor berapa. Nah itu yang jadi patokan saat ini itu sebetulnya. Jadi kita berdasarkan kebijakan undang-undang veteriner itu Pak. Kalau di dunia peternakan ada undang-undang veteriner itu salah satunya eh, peternak dilarang memotong sapi bunting. Oh, Tapi yang di lapangan Pak, iya, kalau berdasarkan undang Mas ya, iya. undang-undang begitu, tapi tidak di lapangan gitu. Terus eh, peternak dalam IB inseminasi jangan ini genetik, dalam artian sapi PO dia kawinkan dengan jenis yang terbaru Mas, apa Mas yang blue apa? Tuh yang Biar blue ya, itu kan udah nggak ini, harusnya kan yang namanya Belgian blue itu buat betinanya yang mana gitu. Iya. Ini kan dipaksain, pak yang ini bagus pakai Belgian blue, akhirnya kan udah sama sapinya mati, udah ya itu kan Mas, jadi harus di dunia peternakan mah gimana ya, harus ngikutin kearifan lah, nggak jangan emosi. Kalau emosi sapi limosin mungkin ya, limosin yang sudah banyak berapa kali jenisnya. Iya. Kalau sapi limosin darah langsung di bagian blue gitu ya, wah tapi nggak itu Mas. Bagus. Gitu. Terus kalau kebijakan pemerintah eh, peternak di lokal di kita itu kan banyak sapi lokal ya, jangan ada sapi impor lah. Kalau ada sapi impor kan sapi lokal kita galak tuh. Jangankan ini sapi Bali aja datang ke kita dan ke Cipinang di sini, itu sapi Bali kan karkasnya lebih baik dibandingkan dengan sapi lokal PO itu nih. Jadi orang yang udah memotong sapi Bali, yang biasanya sapi PO, Ya. terus motong sapi Bali, tahun depannya dia nggak akan mau motong sapi PO karena dagingnya itu lebih baik, sapi-sapi bagus lebih bagus, harganya dia lebih ini dibanding sapi PO gitu. Untuk daerah kita ya Mas ya, daerah sininya. Iya. Nanti di Cilengkrang lah permasalahannya kebanyakan di Tempera atau di Enggang. Itu mah di kita ilmu potong yang terlalu rumit. Udah balik. Ini jadi Pak, di BPP ini ada ini nggak Mbak, mungkin badan koordinasi penyuluhan di tingkat Badan koordinasi penyuluhan ada di provinsi. provinsi ya? Di provinsi Mas. Di kita di BPP mah jelas nggak ada. Kita kabupaten aja nggak ada badan koordinasi penyuluhan. Kalau komisi penyuluhan sudah Komisi penyuluhan di kita sama di provinsi juga kayaknya Mas. Komisi penyuluhan kayaknya nggak ada di tingkat kabupaten. badan pelaksana penyuluhan, badan pelaksana ya. Kalau di dinas kita itu hanya di bawah kepala bidang penyuluhan Mas. Di dinas pertanian khususnya Mas ya. Kita kan dinas pertanian cuma membawahi
bidang-bidang itu Mas, peternakan, perkebunan, horti gitu Mas. Jadi hanya di atasnya itu hanya ada kepala bidang penyuluhan. Ada pos-pos teknologi itu apa di Pos dulu waktu kita di peternakan Mas, itu di tiap sentra sapi perah itu ada pos penyuluhan gitu. Nah, dengan berjalannya itulah waktu hilang gitu Mas. Dulu mah ada itu pos-pos penyuluhan terutama di sapi perah Mas ya. Setelah setelah susunya dapat kan mesti dicek ke ini apa sih kalau sapi perah itu untuk susu itu cek itu dulu, cek ban pH Mas, cek apa sih itu oleh ada pos penyuluhan itu, ada kadar ininya, kadar airnya itu tuh Mas. oh ya Nah, pernah praktek di sapi perah? belum pernah di Palembang Belum. Oh, itu sebetulnya belajar belajar peternakan Mas lebih bagus di sapi perah. Kalau nanti di sapi perah kekuasai ke yang lain ngikutin tuh sebenarnya lebih ringan kan Mas. Yang paling ini sapi perah, dan kalau kita suruh beli, termasuk saya ke anak saya juga gitu, nanti kalau ini ke sapi perah aja, wah ini susah ya, ini belajar yang susah, yang belajar yang gampang, belajar yang susah sapi perah, dari penyakit, dari pemberian pakan, dari udahlah macam-macam sapi perah ini permasalahannya banyak sekali. ini aja lah ya Pak, dulu ibu Sesuai. Ini bentar lagi katanya Mas. Dari jalan nih dan bayarnya. tahunan biar Ah, sesuai cicilan ya, biar ini sesuai dengan ini. Buat yang saya itu sebenarnya nih aja. Apa sih?